tidur dalam keadaan gelap, bukan tidur dalam keadaan gelap yang disebutkan oleh baginda Nabi. Ada ceritanya, pada zaman Nabi itu adanya lampu itu dengan api, lampu dengan api, lampu keplek kalau hari ini, kalau zaman mbah kita lampu keplek, lampu ini dan sebagainya. Maka Nabi menganjurkan la tatrukun naro fi buyutikum, jangan tinggalkan api ada di rumahmu. Hina tanamun, kalau kamu tidur jangan biarkan api menyala. Dalam riwayat lain, takut ada fuesik, itu adalah binatang-binatang takut ganggu, lalu kemana-mana apinya, lalu kebakar rumah itu. Dalam riwayat lain, inna hadhin nar aduwwun lakum fa'atfi'uha. Ini adalah fa'idhan nimtum fa'atfi'uha wa idhan nimtum hadhin nar aduwwun lakum. Ini api musuhmu. Nabi menyebutkan, siapapun tidak mau kena api ya, panas ya, makanya ya kita harus jauhi. Maka kalau kau tidur maka matikanlah, takut kemana-mana. Lah ulama membaca ini tentunya dengan sesuatu dibalik nas sebut ini. Apa yang dimaksud Nabi? Yang dimaksud Nabi adalah untuk menjaga agar tidak terjadi apa-apa. Jadi yang dipentingkan adalah kemaslahatannya. Bahkan bisa jadi lalu hari ini pakai lampu ini, bisa jadi ini untuk apa? Untuk menjaga rumah harta. Sebab kalau rumah kebakar, ya kasur kebakar, baju kebakar, semuanya kebakar, hartanya termasuk anaknya kebakar. Jadi yang dibidik adalah kemaslahatannya. Lah kalau dikembangkan di hari ini, kalau ternyata maslahatnya adalah dinyalakan lampunya, maka menyalakan lampu menjadi sebuah anjuran dalam hal ini. Lampu ini bukan api. Sehingga kalau di Brebes itu yang punya tanaman bawang itu lampunya nyala terus setiap malam, kan begitu. Atau di rumah kita untuk jaga keamanan harus nyala lampunya, maka menjadi menyalakan lampu. Jadi yang difahami oleh para ulama bahwa saya membahayakannya itu, sehingga sampai miara anjing itu nanti yang semula adalah tentunya bukan suatu yang diharapkan karena adanya, tapi jika untuk keamanan jadi boleh. Jadi yang perlu difahami adalah kemaslahatannya. Apalagi lampu zaman sekarang bukan lampu pada zaman Nabi. Lampu ini bisa dipakai sakal, sudah terjaga, bahkan kena hujan pun dia tidak akan mati, bahkan tidak membahayakan. Ini adalah kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW adalah tentang kemaslahatannya. Kalau ternyata Anda matikan maslahat, yaitu matikan. Kalau ternyata dinyalakan untuk kebutuhan kemaslahatan, ya nyalakan untuk menjaga keamanan. Mungkin wah biar nggak kelihatan takut nanti ada yang ngambil barangnya, itu ada buah mangga, ada kebun dan sebagainya. Kalau tidak nyalakan nanti, dan nyalakan, sebab lampunya bukan lebih lampu yang disebut zaman Nabi. Lah zaman Nabi yang disebut adalah api, sebab ada fuesik. Riwayat lain adalah tikus main, sehingga tikus ngobrak-abrik, sehingga menjadi api kemana-mana. Tikus kalau kaget nendang, dia nggak mau matikan fufuk itu, nggak. Kalau manusia yang matikan, tambah lari bisa kemana-mana itu api. Atau digigit sama tikus itu soalnya ke bawah kemana-mana, kebakar. Fuesik itu. Jadi menyalakan lampu ini beda dengan api yang disebutkan pada zaman Nabi. Ini lampu sirat. Kalau api itu membahayakan, sehingga hendaknya kalau tidur matikannya, takut kebakar nanti. Jangan tinggalkan api. Kabaran api zaman dulu. Jadi maslahatnya seperti apa di rumah Anda? Kalau harus dinyalakan karena keamanan, rumahnya gede, kemudian ada ganggang, nah nyalakan supaya orang tidak tabrakan, nyalakan. Kalau di ganggang nyalakan lampu, dan nggak ada bahaya, kalau mati semuanya bisa berabe, nyalakan. Jadi cara memahami begitulah para ulama. Adapun masalah tidur dengan gelap sehat atau itu, tanyakan kepada medis, dokter dong. Apakah betul? Nah, ini kan dikembalikan kepada dokter. Kalau urusan medis, ya barangkali kalau lampunya terang banget mungkin tidurnya tidak nyenyak, bisa jadi itu mengganggu. Terang banget lampunya berwatt-watt sampai kayak di siang hari. Tapi kalau hanya lampu-lampu untuk lampu, bahkan sampai ada namanya lampu tidur, kan begitu kan, namanya juga lampu tidur. Lah kalau itu apakah juga mengganggu kesehatan? Tanyakan. Nah ini kalau itu bagian medis.
Kalau bagian medis ternyata mengganggu kesehatan, tentunya mengatakan mengganggu ini kan harus ada data-data ilmiah dong, bukan hanya kira-kira saja. Bukan gara-gara dia nggak senang sama lampu kemudian nggak bisa tidur lalu ngomong ternyata pakai lampu bikin sakit. Itu kan pribadi, nggak bisa. Tanyakan medis, riset dan seterusnya. Ini kalau ternyata hasilnya tidak sehat, baru nanti sah omongan dokter. Lalu bagaimana? Ya tuh di bagian tertentu terang, mungkin bagian tidurnya tidak pakai lampu, bisa saja begitu. Ada satirnya, mungkin ada tutup mukanya dan sebagainya, biar tidak kena lampu langsung seperti. Jadi kalau urusan kesehatan bukan bagian kita, kita belum mendapatkan. Memang katanya, tapi ini bukan kata medis dokter. Kita perlu dokter ini telah membuat penelitian, hasilnya semacam ini. Sebab dokter pun ada yang ikut-ikutan juga kan? Ada kata ini kan, menurut kira-kira. Makanya mati lampu itu betul-betul membahayakan bagi penakut. Nah ini kan beda ceritanya. Orang takut kalau mati lampu nggak bisa tidur dia. Justru gara-gara mati lampu saya nggak bisa tidur. Kenapa? Takut dia. Ada kan anak-anak, salah satu anak kita kan begitu, mungkin begitu ya. Ya beda, ini bukan urusan dia takut lalu mengatakan lampu tidak baik, bukan. Ini harus hasil penelitian ahlinya. Maka kita tidak menjawab ranah ini. Tanyakan para dokter-dokter yang telah menjadi tentang ini. Adapun masalah urusan menurut dicocokkan dengan hadis Nabi, para ulama menjelaskan semacam itu. Api zaman dulu yang ada pada zaman Nabi bukan lampu seperti ini yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison ini, kan begitu kalau betul kan gitu ya. Ini adalah lampu yang sudah rapi begini, aman siang. Hanya ini justru bisa jadi menjadi sebuah keamanan. Coba rumah Anda nggak ada lampunya sama sekali, sudah kayak kuburan hari ini, sudah sangat berbeda. Lampu dapur harus ada. Nanti kalau ada ayah yang sudah sepuh ke sana nggak kesandung, nggak kepleset, pakai lampu. Dimatikan berabe nanti. Dimatikan malah tahap udah kacau aja. Jadi itu adalah bukan lampu ini. Jadi kalau lampu ini membahayakan, ya matikan. Mungkin kabel-kabel listriknya tidak ini membahayakan, babnya beda. Intinya adalah mana yang maslahat. Jadi api dalam contoh itu adalah api yang membahayakan. Bahkan riwayat lain arah tikus, karena tikus-tikus yang menarik lalu kebakaran di sana sini itu. Jadi tergantung sesuaian dengan keadaan. Termasuk ada harus pakai lampu, ya sudah, kalau harus pakai lampu sebaiknya pakai lampu yang aman. Adapun masalah kesehatan kita serahkan kepada dokter, para dokter-dokter, bukan hanya katanya atau perasaan. Enggak, ilmu medis kan harus riset. Makanya ilmu kedokteran bukan ilmu main-main, belajarnya juga lama, bertahun-tahun. Nah ini bukan main-main. Makanya dalam mengatakan ini membahayakan juga perlu riset, perlu penelitian yang serius. Itu saja, wallahu alam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.